Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, diwasain. Qala al-imam al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Man lam yadfa' anhu al-faqra qalilul mal lam yuhassil lahu al-ghina kathiru. Man, seseorang, lam yadfa', yang tidak dapat mencegah, lam yadfa', yang tidak dapat mencegah, anhu, darinya man, anhu, darinya man, al-faqra, kepada kefakiran. Man, seseorang, lam yadfa', yang tidak dapat mencegah, anhu, darinya man, al-faqra, kepada kefakiran. Apa? Qalilul mali, itu sedikitnya harta, itu sedikitnya harta. Lam yuhassil, maka tidak menghasilkan, maka tidak menghasilkan, lahu, untuk nyaman, al-ghina, kepada kecukupan atau kekayaan, al-ghina, kepada kecukupan atau kekayaan. Apa? Kathiruhu, banyaknya mal, kathiruhu, banyaknya mal. Lam yuhasil, maka tidak menghasilkan, lahu, untuk nyaman, al-ghina, kepada kekayaan. Itu kathiruhu, banyaknya harta. Kadzalika, sebagaimana, man, seseorang, lam yantafi', yang tidak dapat mengambil manfaat, itu man, lam yantafi', yang tidak dapat mengambil manfaat, itu man, biqalilil ilmi, dengan sedikitnya ilmu, fahuwa, maka adapun man, minal intifa'i, daripada mengambil manfaat, minal intifa'i, daripada mengambil manfaat, bikathirihi, dengan banyaknya ilmu, bikathirihi, dengan banyaknya ilmu, ab'adu, adalah lebih jauh, ab'adu, adalah lebih jauh. Fahuwa, maka adapun man, minal intifa'i, daripada mengambil manfaat, bikathirihi, dengan banyaknya ilmu, ab'adu, adalah lebih jauh. Man lam yadfa' anhul faqra qalilul mal, siapa orang yang
sedikitnya harta tidak dapat mencegah kefakiran darinya, maka banyaknya harta tidak akan menghasilkan rasa cukup, tidak akan menghasilkan rasa kaya untuk dirinya. Jadi ini berarti tentang rasa syukur atau tentang rasa qanaah, ya. Bisa di qanaah bisa, syukur juga bisa. Seseorang yang tidak bisa menerima dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepadanya, artinya dia itu nggak merasa cukup dengan rezeki, ya. Tidak merasa cukup dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuknya, tapi dia masih merasa kurang, ya, dia masih merasa kurang. Nah, ketika dia itu memiliki sedikit harta, nah sedikit harta itu seberapa sih? Kata sedikit itu seberapa? Kata sedikit itu yang cukup untuk dirinya sendiri dan yang cukup untuk orang yang wajib dia nafkahi, yang wajib dia tanggung. Itu kata sedikit itu. Katakanlah ketika dalam satu hari seseorang itu aslinya kalau kita tidak tomak-tomaan, kalau tidak ragus-ragusan, ya. Dalam satu hari itu seseorang cukup dengan satu potong roti untuk menutup rasa laparnya, kemudian satu gelas air untuk mencegah rasa hausnya, kemudian satu pakaian untuk menutupi jasadnya, kemudian tempat tinggal itu yang dimaksud adalah yang bisa menutup, yang bisa melindungi dia, menaungi dia daripada panas dan juga dingin. Nah, sebenarnya cukup tuh itu. Nah, ini sedikitnya harta itu maksudnya adalah paling minimnya harta, ya, paling minimnya harta. Nah, paling minimnya kebutuhan hidup seseorang dalam satu hari yaitu makanan cukup katakanlah sekepel, ya, sekepal nasi, kemudian satu gelas air, kemudian satu pasang pakaian yang menutupi jasad, menutupi aurat, kemudian tempat tinggal yang cukup melindungi daripada panas dan dingin. Nah, harus bagus-bagusan. Nah, ketika seseorang tidak bisa mencegah kefakiran, artinya tidak bisa dia itu sedikitnya harta yang dia miliki tidak kemudian membuat dia itu bersyukur. Nah, tidak mencegah kefakiran itu berarti dia tetap merasa kurang. Nah, ketika seorang dalam keadaan sedikit itu dia merasa kurang, ya, maka ketika dalam keadaan banyak, ketika dalam keadaan kaya, dia itu tidak akan merasa puas. Intinya seperti itu. Nah, berarti qanaah itu penting. Qanaah itu penting, nerimo apapun yang diberikan oleh Allah, banyak sedikitnya kita terima. Nah, cara bersyukur itu dari mulai sedikit. Dari ketika kita tidak punya apa-apa, kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti ketika sampean punya segalanya, sampean juga akan bisa bersyukur. Tapi nek awakmu mulai orang duwe apa-apa ora iso syukur karo Gusti Allah, engko pas sampean belum jadi saudagar kaya, ya tetap sampean bakal ora bersyukur karo Gusti Allah. Tapi ketika dalam keadaan sampean itu punya sedikit sudah bersyukur kepada Allah, maka nanti ketika punya banyak pun tetap akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya sering kita sampaikan juga kan, salah satu dalam penggalan hadisnya Rasulullah SAW, warda bima qasamallahu lak takun aghanan nas. Ridholah kamu terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagikan untukmu, baik atau sedikitnya. Ya, apa yang Allah bagikan kepadamu, kamu ridho, takun aghanan nas, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Ya.
maka akan menjadi orang yang paling kaya. Nah, beda kalau misalkan nanti sedikit aja dia masih merasakan fakir, masih dia itu merasa kurang, terus dikasih sedikit tetap merasa kurang, nggak bisa bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ketika dikasih banyak sama Allah Subhanahu wa taala, ya dia nggak akan bersyukur. Artinya nggak akan bersyukur gimana? Dia tetap pelit, ya, kasih banyak sama Allah, nggak mau sedekah, nggak mau bantu orang lain. Kemudian dia tetap menjadi orang yang rakus terhadap harta, kurang, merasa kurang terus. Nah, dia akan terus pengen tambah lagi, pengen tambah kaya lagi, sampai kapan? Itu seperti itu tidak akan selesai sampai dia mati nanti. Nauzubillah min dzalik. Makanya ini yang sering di acara-acara pernikahan itu biasanya pas gini kondisi acara pernikahan sering kita menyampaikan kata-kata orang zaman sekarang itu, aku rameh rabi dan belum mapan. Ini bahaya ya. Nah, aku rameh rabi dan belum mapan. Nah, kata-kata mapan ini sapi lo batasi. Nah, kata-kata mapan itu seberapa batasnya? Mungkin dengan kata-kata mapannya dia itu menunjukkan dia kurang bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Padahal Allah sudah menjanjikan iyakunu fuqara yughnihimullah. Ya. Jika mereka adalah orang-orang yang butuh, orang-orang yang fakir, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupi mereka. Nah, dijanjikan kalau Gusti Allah. Nah, jadi kalau memang sudah siap, artinya siap itu jangan terus kemudian, aku tak nyekel duit 200 juta, saya tak duit mobil telung, saya tak duit rumah 5 saya baru merapi. Jangan salah, itu orang-orang yang seperti itu. Nanti ketika dia sudah punya uang 200 juta sesuai yang dia pikirkan tadi, dia akan merasa kurang. 200 juta saya tak sampai 500 saya. Bahasa 500, sekalian SAM lah. Bahasa SAM tuh, saya kurang mungkin sampai 2M lah. Dan itu akan seperti itu terus, tidak akan berhenti. Yang penting itu apa? Syukur dan qanaah, nerimo karo Gusti Allah. Karo bosen diparingi karo Gusti Allah. Nah, itu. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman kan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, yang membuat kita lupa itu apa? Takatur, banyak-banyakan gitu. Kepengin tambah akeh duite, pengen tambah akeh omahe, pengen tambah akeh mobile dan lain-lain. Nah, ini yang membuat kita jadi lupa. Sehingga apa? Sampai tidak taat sama Allah, sampai ibadah-ibadah itu di nomor 2-kan. Hatta zurtumul maqabir. Sifat yang seperti itu tidak akan selesai kalau kita tidak mau menghilangkan, kalau kita tidak mau melawan sifat pengen lebih, tetap merasa kurang. Itu tidak akan selesai kalau dituruti. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Artinya sampai apa? Sampai itu sampai ada di kubur. Nanti kalau punya sifat seperti itu nggak akan ada puasnya. Tidak akan ada puasnya. Makanya yang sedikit ini syukuri, yang sedikit ini kita ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira pantas tidak sih kita mengatakan apa yang diberikan Allah itu sedikit untuk kita? Pantas tidak? Gak pantas sama sekali. Kalau kita mengatakan pemberian Allah kepada kita sedikit, itu gak pantas. Tapi ini dibahasakan seperti ini, kenapa? Karena memang kebanyakan orang-orang masih mengatakan sedikit, ya, masih banyak mengatakan sedikit, padahal yang diberikan oleh Allah itu segalanya, ya. Allah memberikan segalanya untuk kita, lebih daripada apa yang kita minta. Kita nggak pernah minta diberikan nafas sama Allah Subhanahu wa taala, tapi sama Allah dikasih terus. Padahal sampai naik jalur oksigen di rumah sakit bayar berapa? Bayar. Kalau Gusti Allah dia atau jalur kayak terus, ya kan? Sampai pernah jalur orate sampai ini ditoto kalau Gusti Allah pernah, ya kan? Tidak pernah.
Tapi dikasih terus sama Allah, dirapikan ini, ditata terus di urat kita. Padahal naik kesel yang pijet bayar lah. Bayar. Walaupun saya kelas ya. Ya tetap bayar. Ya. Nah makanya itu kita nih kurang bersyukur kurang bersyukur sama Allah SWT. Makanya dari sedikit ini yang kita katakan sedikit, padahal nggak pantas kita mengatakan sedikit. Dan ada syair menunjukkan pemberian daripada seorang kekasih. Pemberian ketika ada seorang yang mencintai, ya kekasihnya itu ngomong sama pasangannya itu, qalilun minka yakfini walakin qaliluka lam yuqalu lahu qalilu. Qalilun minka yakfini walakin qaliluka lam yuqalu lahu qalilu. La yuqalu lahu qalilu. Sedikit dari kamu itu sudah cukup untuk aku. Nah, sedikit dari kamu jenenge wong seneng, jenenge wong tresno. Sedikit dari kamu itu sudah cukup untuk aku. Walakin qaliluka la yuqalu lahu qalilu. Tapi sedikitmu itu tidak pantas untuk dikatakan sedikit. Paham maksudnya? Ya pikiran dewi sudah. Ya. Wong nek seneng gitu, wong nek seneng. Dikei sithik karo wong sing disenengi kuwi. Wah, wis koyo surga, dikei surga ngono ya. Kadang-kadang lho wong ngecek kasmaran, wong ngecek kasmaran. Dicek tok wis suwenenge masyaallah. Wong guyu iki kita aku kabeh piye. Mereka emang senang-senangan deh dalam kemudian ada dalam satu hadis Rasulullah SAW, "Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab wa yatubullahu 'ala man taba." Seandainya manusia itu memiliki dua lembah yang berisi harta, labtagha thalithan, maka dia tetap akan berharap yang ketiga. Tidak puas itu. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab, tidak memenuhi perut daripada manusia kecuali tanah. Ya, yang akan menutup rasa puasnya dia itu adalah tanah. Tapi wa yatubullahu 'ala man taba, Allah Subhanahu wa taala menerima tobat daripada orang-orang yang memang mau bertobat. Mungkin orang yang dulunya itu rakus terhadap dunia, gak ada puasnya sama dunia, ketika mau bertobat sama Allah, jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala tetap menerima tobat daripada orang tersebut. Maka dari itu kita harus selalu merasakan bahwasanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah sangat banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ini menghitung-hitung daripada nikmat-nikmat Allah, maka sekali-kali tidak akan pernah bisa untuk kamu menghitungnya. Ya, sangat banyak nikmat Allah. Nah, kita rasakan itu nikmat-nikmat Allah pada kita. Mungkin kita tidak mendapatkan satu harapan, tapi banyak harapan-harapan yang Allah Subhanahu wa taala sudah kabulkan. Bahkan mungkin kita tidak mendapatkan satu harapan ini, tapi banyak sesuatu yang tidak kita minta, yang tidak kita harapkan kepada Allah, tapi Allah selalu memberikannya kepada kita. Nah, harus selalu syukur sama Allah dan jangan meremehkan terhadap nikmat Allah. Ya, jangan meremehkan sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita, tidak boleh kita remehkan. Nah, jadi syukur kita sama Allah. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Syukur dengan lisan kita, dengan memperbanyak alhamdulillah. Syukur dengan hati kita, dengan mengakui semua itu adalah pemberiannya Allah. Syukur dengan anggota badan kita. Gimana kita gunakan anggota badan kita adalah sebagai sarana untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, ketika kita bersyukur gimana? Maka akan ditambah lagi nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum
La azidannakum, nek sampean syukur karo Gusti Allah ya bakal ditambahi lagi sama Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat tersebut. Nah, itu orang yang dikatakan wa huwa al-faiz as-sa'id fid dunya wal akhirah. Orang kalau mau syukur, orang kalau mau qanaah, ya dia orang yang bakal untung, dia orang yang bakal bahagia, bukan hanya di akhirat saja, dia akan untung, dia akan bahagia di dunia dan akhirat. Nah, wong saiki sing marake wong kuwi ora syukur yo. Banyaknya harapan, banyaknya angan-angan, ya. Ketika banyak angan-angan ini akan sedikit rasa syukur seseorang. Nah, maka dari itu jangan terus bahasan itu tulul amal, ya. Tulul amal, banyaknya angan-angan, panjangnya angan-angan sudah. Nah, harapan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh punya mimpi itu boleh, ya. Tapi aja kesuwen turu. Ya. Lek tangi. Ya lek tangi wudu, njupuk wudu salat 2 rakaat. Artinya apa? Artinya aja kesuwen sampean iki lek malas-malasan. Tapi gimana? Langsung bangkit semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh ada apa namanya? Lagu dulu itu. Mimpi adalah kunci untuk kita. Apa deh? Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Aku nasihat loh, Wi. Dan betul yang mau diresapi loh, kita bisa mengambil hikmah dari mana saja kita, ya kan? Sekalipun dari walaupun dari lagu itu, kalau kita mau mengambil hikmah bisa. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Artinya apa? Kita tuh harus bisa, harus punya cita-cita, target. Kalau orang punya target, dan kemudian ketika seorang punya target, jangan hanya bermimpi saja, tapi gimana? Berlarilah walau lelah sampai engkau meraihnya. Ya, berlarilah artinya apa? Usahalah. Walaupun berat usaha itu, usaha tetap, ya, walaupun berat. Sampai kapan? Sampai kamu meraih cita-cita itu. Dan kita harus punya cita-cita. Cita-citanya apa? Bahagia di akhirat, sukses di akhirat, mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu gimana? Usaha ketika hidup kita taat kepada Allah. Salah satunya kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi, seorang yang dia kok tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedikitnya harta, maka ketika banyak harta pun juga dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kemudian kadzalika man lam yattafi' bi qalilil ilmi. Begitu juga orang yang tidak bisa mengambil manfaat dengan sedikitnya harta, dengan sedikitnya ilmu. Orang yang tidak bisa mengambil manfaat dengan sedikitnya ilmu. Sedikitnya ilmu itu apa? Kita mengetahui bahwasannya taat kepada Allah itu adalah sebab kita mendapatkan pahala dan mendapatkan ridho Allah. Dan kita mengetahui bahwasannya maksiat kepada Allah itu adalah sebab kita mendapatkan siksa dan mendapatkan murka Allah. Nah, itu minim-minimnya ilmu itu. Minim-minimnya ilmu. Sampai tahu bahwasannya sampai nek taat dia sampai bakal mendapatkan ridho Allah, nek sampai maksiat sampai bakal mendapatkan siksa dari Allah dan mendapatkan murka dari Allah. Itu paling sedikitnya ilmu. Nah, ketika seseorang tidak bisa mengambil manfaat itu gimana? Mengambil manfaat dari ilmu. Ketika punya ilmu bukan hanya berhenti di ilmu saja, tapi harus diamalkan. Nah, harus diamalkan. Nah, sedikitnya ilmu jika diamalkan, maka nanti ketika mendapatkan banyak ilmu pun juga akan bisa mengamalkan. Tapi sebaliknya, ketika seseorang sedikitnya ilmu aja tidak bisa diambil manfaatnya, tidak bisa mengamalkan, maka nanti ketika ilmunya banyak pun dia juga tidak akan mengamalkan ilmunya tadi. Nah, jadi
mulai sedikit ya, mulai ilmu itu kita punya sedikitnya ilmu langsung diamalkan, jangan banyak dulu. Sedikit aja nggak diamalkan apalagi banyak. Fahuwa minal intifa' bi kathirihi ab'adu, maka orang tersebut yang tidak bisa mengambil manfaat dari sedikitnya ilmu, maka dengan banyaknya ilmu dia akan lebih tidak bisa mengambil manfaat lagi. Ya. Jadi pernah kita juga sampaikan di sini. Apa? Dimasuk air ada. Oh ya. Man 'arafallaha, man 'arafallaha falam tughnihi ma'rifatullah fadzaka syaqi. Man 'arafallaha falam tughnihi ma'rifatullah fadzaka syaqi. Man 'arafallah, siapa orang yang dia mengetahui Allah, dia kenal Allah. Dia kenal Allah ini tadi itu. Dia tahu kalau taat itu mendatangkan pahala, kalau maksiat itu mendatangkan dosa. Tapi falam tughnihi ma'rifatullah, tapi pengetahuannya dia tadi kepada Allah tidak membawa manfaat kepadanya. Falam tughnihi ma'rifatullah, dia tahu Allah, dia kenal Allah, dia tahu kalau taat itu mendatangkan pahala, kalau maksiat itu mendatangkan dosa, tapi gak manfaat, tetap gak mau taat, tetap dia tetap maksiat. Nah gimana? Fadzaka syaqi, maka dia itu adalah orang yang celaka. Ini orang yang celaka. Tahu maksiat itu bakal masuk neraka, tetap maksiat. Tahu dia itu taat akan masuk surga, nggak mau taat. Nah ini orang yang celaka tuh itu. Sebagaimana kita dari pondok ini juga sama. Tahu kalau belajar itu akan menjadi orang yang alim. Tahu kalau malas itu dia akan tetap menjadi orang yang jahil. Nggak manfaat, tetap nggak mau belajar, ya kapan jadi alimnya? Tetap malas aja, ya kapan berubahnya dari seorang yang jahil? Kan seperti itu. Jadi kita harus mengambil manfaat daripada sedikit ilmu yang sedikit itu kita manfaatkan, kita ambil manfaat darinya, kita amalkan, maka nanti ketika mendapatkan ilmu yang banyak akan bisa menjadi orang yang mengambil manfaat dan memanfaatkannya. Manfaatnya ilmu itu gimana? Pertama diamalkan untuk diri sendiri, kemudian diajarkan kepada orang lain. Itu manfaatnya ilmu. Nah, ketika sampai kok mau mengamalkan, mau melakukan itu, maka dikatakan dalam satu hadis Rasulullah SAW, man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Man amila, siapa orang yang beramal bima alima, dengan apa yang dia ketahui, waratahullahu, maka Allah SWT akan memberikan kepadanya ilma malam ya'lam, ilmu yang belum dia ketahui. Nah ini ilmu laduni itu kayak gini. Jadi jangan percaya kalau ada orang nggak mau, orang nggak belajar, orang nggak ibadah kok ngaku-ngaku ilmu laduni. Jangan percaya. Orang mau mendapatkan ilmu laduni gimana? Belajar dulu, kemudian amalkan ilmunya. Amalkan itu gimana? Diamalkan untuk diri sendiri, dilakukan ilmu-ilmunya, diamalkan ilmu-ilmunya, kemudian diajarkan juga kepada orang lain. Nah itu baru dia akan mendapatkan ilmu laduni. Nah kalau nggak pernah beramal sama sekali, sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, ngakunya bisa ngomong sama malaikat, ngakunya bisa ngomong sama bidadari, ngakunya bisa ngomong sama malaikat Jibril, ngomong sama Rasulullah, makoli dan lain-lain. Wah, ya, kayak gubur tak gara-gara nih kayak gitu. Jadi saya percaya kalau sing model-model, sampai nek sing model-model kok sampean percaya model madul sekarang. Itu sekarang itu cukup meresahkan sudah itu.
itu sampai dikatakan oleh Syekh Ismail Uthman, beliau mengatakan alim ma ta'lam yu'allimka Allah ma lam ta'lam. Ajarkan apa yang kamu ketahui, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Ya. Nah, jadi ini salah satu yang sampean ketika ada di pondok. Ya, ajarkan sudah apa, misalkan sampean kok nanti ada orang yang nanya, ya. Apa yang sampean ketahui, sampaikan. Tapi jangan kemudian kalau nggak tahu ngarang-ngarang. Nah, ini menyesatkan orang kok kayak gitu. Ya, apa yang sampean ketahui, sampaikan. Jangan disimpan. Ya, sampaikan, amalkan. Nah, maka dengan itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang sampean belum ketahui. Tapi ingat ya tadi, yang kalau misalkan masih belum tahu ya jangan kemudian kita ngarang-ngarang soal video itu malah menyesatkan. Alhamdulillah min dzalik. وقال رضي الله عنه نازع الأقدار من استقبح من أخيه ما لا يدخل تحت الاختيار والله أعلم بالصواب. Soal bagus ya. Amin. Nah, ayo, Bismillah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد خير من يمشي على قدمه. محمد باسط المعروف جميعه. محمد صاحب الإحسان والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد تاج رسل الله قاطبة. محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ثابت الميثاق حافظ. محمد طيب الأخلاق والشيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
عبد